Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengantar ya, di sini saya akan mencoba membahas terlebih dahulu mengenai tentang definisi pemasaran itu sendiri, supaya teman-teman bisa memahami nantinya pada saat pembahasan selanjutnya mengenai tentang pemasaran syariah. Jadi di sini hanya sebagai pengantar saja. Di sini saya telah cantumkan dua definisi dari beberapa ahli. Yang pertama di sini menurut Cottrell dan Armstrong tahun 2006 halaman 6. Beliau menyatakan bahwasanya pemasaran ini adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana pribadi ataupun organisasi itu memperoleh apa yang mereka butuhkan dan yang mereka inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Nah, kalau menurut Stanton dalam Mursid tahun 2010 halaman 26, beliau menyatakan bahwasanya pemasaran ini adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang mana bertujuan merencanakan, menentukan, kemudian hingga mempromosikan lalu mendistribusikan barang-barang atau jasa yang mana akan memuaskan kebutuhan pembeli baik yang aktual maupun yang potensial seperti itu. Nah, dari beberapa pembahasan tadi, dari definisi daripada para ahli tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya pemasaran itu adalah sebagai ilmu ataupun seni untuk memilih pasar sasaran serta mendapatkan, menjaga, dan menambah jumlah pelanggan melalui penciptaan, penyerahan, dan pengkomunikasian nilai pelanggan yang unggul. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, setelah teman-teman tadi mengetahui definisi daripada pemasaran, untuk selanjutnya kita langsung pada pembahasan yang inti, yaitu pemasaran syariah. Tentunya dengan adanya syariah, dengan adanya kata syariah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengarnya, yang mana tentunya segala sesuatu aspek kegiatannya itu berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam atau berdasarkan muamalah dalam Islam gitu kan. Nah, jadi pemasaran syariah ini merupakan penerapan disiplin strategi bisnis yang mana mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan nilai dari satu pramakarsa kepada pemangku kepentingannya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah Islam seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri daripada pemasaran syariah itu sendiri ada dua ciri khas di sini. Yang pertama, pemasaran syariah ini bersifat testis atau rabadiyah. Jadi pemasaran syariah ini mengedepankan hukum-hukum syariah yang bersifat testis. Apa testis itu? Jadi testis itu artinya bersifat ketuhanan. Dan pemasaran ini merupakan pemasaran yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling dapat mencegah segala bentuk kerusakan, dan yang mampu mewujudkan kebenaran, melampaui kebatilan, dan juga menyebarkan kemaslahatan seperti itu. Nah, lalu ciri yang kedua di sini adalah etis atau akhlakiyah, mohon maaf. Jadi pemasaran syariah ini sangat mengedepankan masalah akhlak atau moral etika. Jadi dalam seluruh aspek kegiatannya itu mengedepankan moral dan etika, dan kegiatan ini ataupun ciri pemasaran syariah ini merupakan turunan daripada sifat testis tadi yang sudah saya jelaskan tadi mengenai bersifat ketuhanan atau warabaniyah seperti itu. Nah, kita lanjut pada perkembangan pemasaran menuju pemasaran syariah. Nah, kita sudah ketahui bahwasanya pemasaran syariah itu merupakan sebuah strategi yang mana didasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah muamalah dalam Islam, ya kan? Berbeda dengan pemasaran konvensional, kalau pemasaran syariah ini mengacu pada keadilan, moralitas, dan etika dalam transaksinya. Gitu. Pemasaran syariah ini mengacu pada konsep hubungan pemasaran, di mana pertukaran dan transaksi antara pembeli dan penjual itu berkelanjutan. Nah, untuk perkembangannya sendiri, perkembangan daripada pemasaran syariah ini di Indonesia telah berkembang pesat
Terbukti dengan adanya kalau di sektor perbankan ya ada yang namanya perbankan syariah gitu kan. Kemudian kalau di lembaga jasa keuangan ada yang namanya asuransi syariah dan industri halal, lalu lembaga lain-lainnya gitu. Banyak kan. Nah, pemasaran syariah di Indonesia ini dilakukan melalui strategi pemasaran yang mengacu pada nilai-nilai yang mana diingatkan dalam agama Islam seperti itu. Seperti kepedulian sosial, persaudaraan, dan keadilan. Nah, jadi di sini bukan hanya pemasaran yang biasa-biasa. Jadi di sini sangat mengedepankan, kalau pemasaran syariah ini sangat mengedepankan kepedulian sosial, persaudaraan, dan juga keadilan. Nah, mungkin seperti itu pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu pemasaran spiritual. Spiritual marketing merupakan konsep pemasaran yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai syariah. Tujuan dari spiritual marketing adalah menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai pedoman bagi pengikut agama dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang menerapkan spiritual marketing memiliki 3 langkah yang wajib dilaksanakan, yaitu membangun komitmen di manajemen, membangun platform spiritual, dan membangun hubungan strategis. Spiritual marketing merupakan bagian dari etika marketing yang dapat memberikan panduan bagi pemasaran dan menjalankan kegiatan pemasaran sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya, strategi pemasaran syariah. Strategi pemasaran syariah, prinsip syariah, upaya peningkatan penjualan, karakteristik marketer syariah, pemasaran berdasarkan prinsip syariah, strategi dan bauran pemasaran syariah. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Cynthia Nurija Rahmawati, NPM 2201033. Materi yang akan saya paparkan yaitu Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam pemasaran syariah. Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam pemasaran syariah merujuk pada sifat-sifat yang dijadikan contoh oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sosok suri tauladan bagi umat Islam. Rasulullah adalah pelopor bisnis yang menggunakan prinsip kejujuran serta transaksi bisnis yang adil dan sehat. Beliau juga tidak segan mensosialisasikan prinsip-prinsip bisnisnya dalam bentuk edukasi dan pernyataan tegas kepada para pebisnis lainnya. Menurut Hermawan Kertajaya, ada 4 hal yang menjadi kunci sukses dalam mengelola bisnis yang merupakan sifat Rasulullah, antara lain yaitu sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Sidik atau jujur, Nabi Muhammad merupakan contoh bagi seorang marketer yang harus bersifat jujur dalam berbisnis, yang tidak berkata bohong dan tidak boleh melebih-lebihkan produk yang dijual. Yang selanjutnya itu patonah atau cerdas. Dalam dunia bisnis, wajib memiliki oleh setiap pebisnis yang akan berpengaruh terhadap bisnisnya, mulai dari cara mengolah keuangan, mengelola perusahaan, mengelola kepercayaan pelanggan, mengatur strategi untuk berbisnis dan guna mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Yang selanjutnya yaitu amanah. Amanah atau dapat dipercaya dalam dunia bisnis sangat diperlukan guna untuk membangun relasi dan kepercayaan konsumen. Konsumen merupakan sebuah raja, jadi seorang produsen berlaku amanah dan dalam berbisnis merupakan suatu yang fatal, karena berhubungan langsung dengan konsumen. Apabila seorang marketer tidak berlaku amanah, maka akan berdampak terhadap kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu tabligh. Tabligh itu adalah sifat yang membuat seorang marketer memiliki daya saing dan berjiwa religius. Karena di dalam 4 sifat itu terdapat sifat sidik atau jujur. Bukhari Alma dan Doni Juni Priyansa dalam buku yang berjudul Manajemen Bisnis Syariah, menanamkan nilai dan praktik syariah dalam bisnis kontemporer, menyatakan bahwa praktik pemasaran Nabi Muhammad SAW antara lain sebagai berikut, yaitu segmentasi dan targeting.
dipraktikkan Nabi Muhammad SAW tatkala ia berdagang ke negeri Syam, Yaman, Bahrain. Nabi Muhammad SAW mengenal betul barang apa yang disenangi oleh penduduk dan diserap oleh pasar setempat. Setelah mengenal target pasarnya, Nabi Muhammad SAW menyiapkan barang dagangannya yang dibawa ke daerah tersebut. Nabi Muhammad SAW betul-betul profesional dan memahami dengan baik segmentasi dan targeting sehingga sangat menyenangkan hati Siti Khadijah yang saat itu berperan sebagai bosnya. Barang-barang yang diperdagangkan Nabi Muhammad SAW selalu cepat terjual karena memang sesuai dengan segmen pasar dan targetingnya. Positioning berarti bagaimana membuat barang yang kita hasilkan atau kita jual memiliki keunggulan, disenangi dan melekat di hati pelanggan dan bisa melekat dalam jangka waktu yang lama. Positioning Nabi Muhammad SAW sangat mengesankan dan tidak terlupakan oleh pelanggan, merupakan kunci mengapa Nabi Muhammad SAW menjadi pembisnis yang sukses. Beliau menjual barang-barang asli yang memang original serta sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tidak pernah terjadi pertengkaran atau klaim dari pihak pelanggan bahwa pelayanan dan produk yang dijual Nabi Muhammad SAW mengecewakan. Untuk bauran pemasaran ini adalah suatu strategi pemasaran untuk melayani pelanggan dengan cara memuaskan melalui produk, price, flash, dan promotion. Materi selanjutnya yaitu The 10 Credos of Compassionate atau 10 kredo pemasaran welas asih, juga dikenal sebagai berbisnis dengan hati, adalah serangkaian prinsip yang dikembangkan oleh Mark Frost NCO. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini dirancang untuk memandu bisnis dalam upaya pemasaran mereka sambil mempertahankan standar etika dan moral. Prinsip-prinsip tersebut meliputi 1. Cintai pelanggan Anda, hormati pesaing Anda. Perlakukan pelanggan Anda dengan cinta dan hormat, dan tunjukkan rasa hormat yang sama kepada pesaing Anda. 2. Peka terhadap perubahan dan siap bertransformasi. Terbuka terhadap perubahan dan bersiap beradaptasi dengan situasi baru. 3. Jaga nama Anda, jelas dan siapa Anda. Pertahankan citra merek yang jelas dan jujur. 4. Pelanggan berbeda, temui dulu siapa yang benar-benar membutuhkan Anda. Pahami target pasar Anda dan memenuhi kebutuhan spesifik mereka. 5. Selalu tawarkan paket bagus dengan harga wajar. Menyediakan produk atau layanan berkualitas dengan harga wajar. 6. Selalu jadikan diri Anda tersedia dan sebarkan kabar baik, mudah diakses dan bagikan pesan-pesan positif. 7. Dapatkan pelanggan Anda, pertahankan dan kembangkan mereka. Fokus pada retensi dan pertumbuhan pelanggan. 8. Jadilah pendengar yang baik. Dengarkan pelanggan Anda dan tanggapi kebutuhan mereka. 9. Jadilah guru yang baik, edukasi pelanggan Anda tentang produk atau layanan Anda. 10. Jadilah teman yang baik, bangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan Anda. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang lebih berbelas kasih dan etis terhadap praktik pemasaran dan bisnis. Untuk materi dari kelompok kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.